1, 2, 3, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan video materi atau video ketiga materi kita di semester 2 ya. Kalau pertama kemarin pengertian dari suku banyak atau polinomial, kemudian kita lanjutkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kali ini kita lanjut untuk materi operasi perkalian ya. Kembali lagi, operasi-operasi ini sebenarnya lebih ke mengingatkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita pelajari bahkan mulai dari SMP ya. Kalau kemarin operasi penjumlahan pengurangan itu dengan mensyaratkan dua suku atau lebih boleh dijumlah atau dikurang apabila memiliki variabel yang sama atau lebih dikenal dengan istilah suku-suku sejenis. Untuk perkalian kita tidak mensyaratkan sukunya harus sejenis atau variabelnya harus sama, tetap bisa kita kalikan. Oke, langsung kita masuk ke contoh karena secara definisi sebenarnya sudah kita masuk ke contoh yang suku banyak. Kalau di bentuk aljabar kita waktu itu hanya sebatas pada perkalian variabel atau konstanta dengan suku 2 atau suku 2 dengan suku 2. Sekarang kita langsung masuk ke ini bentuk yang lebih dari dua sukunya. Nah, contoh pertama ini. Kita punya fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 5x dan gx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurang 2. Yang ditanyakan adalah hasil kali dari fx dan gx. Nah, untuk menentukan hasil kalinya, coba lebih mudah kalau kita tulis begini dulu. Tulis begini dulu supaya jelas. Di sini ada fx kali gx. Fx-nya ini, gx-nya ini. Kita gunakan prinsip waktu belajar operasi aljabar di SMP. Ini kita ambil 3x kuadrat 3x pangkat 3 kita ambil. Ya, nah, taruh sini. Kemudian ini kita ambil. Nah, kita kalikan. Jadi ini kita ambil yang kiri satu suku, yang kanan semuanya. Sekarang kita ambil yang 5x. Ingat, ini bukan 5x, tapi negatif 5x. Tanda ini mengikuti ya, tanda negatif ini. Sehingga negatif 5x kita bawa ke sini, jatuhnya di sini ya. Kemudian yang suku keduanya kita bawa juga. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bentuknya. Setelah ini baru kita kalikan satu persatu. Ya, persatu. Ini kali ini seperti ini. 3x pangkat 3 kali x pangkat 4. Ya. Jadi dapatlah 3x pangkat 7. Ingat ya. Kalau perkalian aljabar itu pangkat dijumlahkan. Jadi x pangkat 3 kali x pangkat 4 berarti x pangkat 3 ditambah 4. Yang kedua 3x pangkat 3 kali 3x kuadrat. Hasilnya 9x pangkat 5. Yang ketiga 3x pangkat 3 kali negatif 2. Jangan lupa negatif 2. Jadi hasilnya negatif x pangkat 3. Oke, yang bagian ini. Sekarang kita lanjut yang bagian sebelah sini. Ini negatif ya. Negatif 5x kali x pangkat 4. Berarti hasilnya apa? Hasilnya negatif. Nah, 5 kali ini 1. 5 kali 1 tetap 5. Berarti negatif 5 kali 1 tetap negatif 5x pangkat 5, karena di sini ada angka 1 ya, pangkat 1 tambah 4 jadi pangkat 5. Berikutnya negatif 5x kali 3x kuadrat. Ini negatif ya, negatif kali positif jadinya nanti negatif. 5 kali 3 15. Jadi negatif 15x pangkat 3 karena di sini ada 1. Ini negatif kali negatif berarti positif. Ya. Positif 10x. Ya. Oke, sampai di sini paham ya? Karena masa terlalu cepat enggak ya? Sepertinya enggak. Oke, kita lanjut. Ini sudah terbentuk ini. Sekarang kita kumpulin suku-suku yang sejenis. Nah, jadi seperti ini. Ini sendirian, ini pangkat 5 dengan ini pangkat 5 ya. 9x pangkat 5 ini negatif. Nah, negatifnya ikut. Ini negatif 6x pangkat 3, negatif 15 pangkat 3 tambah 10 sehingga hasilnya adalah 3x pangkat 7 ditambah 4x pangkat 5 dikurang 21x pangkat 3 ditambah 10
X. Oke, sampai di situ harusnya nggak ada masalah ya. Ini cuma nanti yang hati-hati pada saat kita mengalihkan yang di sini. Ini ya, ini ada pengurangan, ada tanda negatif ya, harus hati-hati di sini. Karena biasanya yang sering terjadi salah justru di sini. Oke, berikutnya soal masih sama. Saya berikan atau kita lihat cara yang berbeda. Kalau tadi caranya mendatar, sekarang kalau kita pakai apa namanya, diagram, atau kita pakai susun ke bawah. Nah, perhatikan ini, terserah ya, ini perkalian, ini kali ini nggak ada masalah, yang mana yang didulukan, karena perkalian bersifat komutatif. Apa itu komutatif? A kali B sama dengan B kali A, atau 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, itu komutatif. Sehingga yang mau ditaruh di kiri dan di atas ini yang mana nggak ada masalah. Saya coba yang kiri saya taruh di sebelah kiri. Jadi 3x pangkat 3 dikurang 5x, yang ini 4x, X pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurang 2. Kita kalikan satu persatu. Jadi ini 3x pangkat 3 kali x pangkat 4, berarti 3x pangkat. Nah, ini kita kalikan ke sana. Nah, hasilnya ini 47. Yang kedua dari sini juga, ini kita kalikan ke sana. 3 kali 3 9 ya, 9 berarti x pangkat 5. Ini juga kita kalikan dengan negatif 2 berarti negatif. Nah, negatif 2 berarti hasilnya negatif 6x pangkat 3 ya. Nah, yang bagian kedua juga gitu, negatif 5x kali x pangkat 4. Nah, gini hasilnya apa? Hasilnya ini kan pangkat 1, berarti hasilnya pasti pangkat 5. Karena pangkat 5 nggak bisa ditaruh di bawahnya ini pangkat 7. Jadi kita taruh di bawahnya yang juga punya variabel x pangkat 5. Jadi jatuhnya di sini. Nah, jadi negatif 5 kali 1 kan ini. Nah, negatif 5 x pangkat 1 kali x pangkat 4, jadi x pangkat 5. Ingat ya, letaknya di sini, bukan di sini. Walaupun dikalikan dengan ini. Yang berikutnya negatif 5 kali 3 itu 15. X pangkat 1 kali x pangkat 2 berarti x pangkat 3. Berarti letaknya harus di bawahnya x pangkat 3 ini. Nah, ya. Masih ada. Oke, masih ada 1 di sini. Negatif 5 kali negatif 2 itu 10. X. Nah, nggak bisa taruh sini karena di sini x pangkat 3. Berarti kita taruh di sebelahnya lagi. Oke, nah jadi ini 10x. Terus setelah ini, maka semua yang ada di kotak bawah kanan ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan ke bawah. 3x pangkat 7 ditambah 0 tetap. Ini 9x pangkat 5 dengan negatif 5x pangkat 5. Berarti 9 ditambah negatif 5 hasilnya adalah 4. Ya, saya tambah. Plusnya saya tulis supaya nanti nggak bingung. Yang kedua ini negatif 6x pangkat 3 ditambah negatif 15x pangkat 3. Jadi negatif 21x pangkat 3. Nah, ini 0 ditambah 10x tetap 10x. Jadi jawabannya adalah 3x pangkat 7 ditambah 4x pangkat 5 dikurang 21x pangkat 3. Ini kurang tanda, ini ditambah dengan 10x ya. Di sini ada plusnya. Sehingga kalau kita harus lengkapnya akan seperti ini. Jadi, ini bacanya jadi fx kali gx sama dengan apa? 3x pangkat 7 ditambah 4x pangkat 5 dikurang 21x pangkat 3 ditambah 10. Jadi dengan cara mendatar dan cara susun ke bawah hasilnya harus sama. Nanti mana yang dipakai? Yang dipakai terserah kalian. Selama tidak ada perintah tertentu, kalau cuma disuruh menghitung hasil kalinya, kalian boleh pakai yang ini atau boleh pakai yang mendatar tadi ya. Nah, ini ya. Jadi ada 2 cara. Terserah mau pakai cara yang mana yang menurut kamu mudah ya. Jangan nyari yang sulit. Oke, berikutnya ini. Perkalian. Nah, sama dengan tadi. Saya mendatar dulu ya. Saya pakai mendatar. Ini sudah nggak saya pasti panah-panah lagi ya, jadi langsung tahu aja ini kali ini. Nah, hasilnya ini. Yang kanan hasilnya ini. Ya.
Ini kita kumpulin yang sejenis, pangkat 2, pangkat 2. Ini pangkat 1, pangkat 1 di sini negatif 15 ikut ya. Nah, jadi hasilnya apa? 10 X pangkat 3 dikurang 19 X kuadrat dikurang 10 X ditambah 3. Oke, rasanya nggak ada masalah ya perkalian. Nah, nanti ada beberapa soal. Nah ini, oh ya, ini ada satu contoh lagi yang saya pakai susun ke bawah. Nah ini terserah ya, kalau mau ini yang di bawah sini juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini yang di kiri, yang ini naik ke atas, nggak apa-apa, sama hasilnya nanti. Nah kita kalikan, saya ulangi lagi, udah semakin paham hasilnya di sini. Ini kita kalikan dengan ini, hasilnya di bawah. Oke, kemudian berikutnya ini. Oke, kita kalikan dengan ini hasilnya. Nah, ini. Sekarang yang bawah, yang biru, kalikan hasilnya 6x kuadrat. Nah, di sini ya. Kenapa nggak di sini? Saya ulangi lagi. Kalau taruh di sini nggak bisa dijumlahkan karena ini variabelnya x pangkat 3, di sini variabelnya x pangkat 2. Makanya harus diletakkan di bawahnya yang variabelnya sama. Sekarang ini 3 dikalikan dengan sini berarti negatif 15x. Nah variabelnya x berarti di bawahnya ini. Nah coba kita lihat. Nah itu kali, oke, negatif 15x. Sekarang 3 kali 1 ya, 3 kali 1 hasilnya di sini. Nah setelah ketemu ini, ingat setelah ketemu ini baru kita jumlah. Yang dijumlah mana? Yang di bawah ini aja, yang kotak ini kan ada 1, 2, 3, 4 bagian. Yang di bawah ini, yang di bagian kanan bawah ya. Tuh, kalau di trigonometri kuadran 4 ya. Ya udah, lupakan dulu. Kita jumlahkan. Nah, ini jumlah dengan kosong. Nah, tetap 10 X pangkat 3. Ini negatif 25 ditambah 6. Jadi negatif 19 X kuadrat. Ini negatif 10 X, ini 3. Oke. Nah, jadi ini titik 3 ini bacanya jadi ya. Jadi 5x ditambah 3 kali 2x kuadrat dikurang 5x tambah 1 itu hasilnya 10x pangkat 3 dikurang 19x kuadrat dikurang 10x tambah 3. Itulah jadinya ya. Oke. Nah ini ada lagi, ini agak panjang, ini 3 suku, di sini juga 3 suku. Coba ini saya jelasin yang pakai ini. Nah yang pakai susun ke bawah dulu, nanti yang mendatarnya sendiri, kerjakan sendiri ya. Ini 2 kali 4 8, udah kan? 2 kali negatif 5x negatif 10x. Ini ya tanda panahnya nggak saya berikan. Ini kita sudah mulai paham, harapan saya. Kita langsung 2 kali ini x kuadrat negatif 3x kali 4. Berarti nanti ada variabel x di sini hasilnya ya. Berarti nggak boleh di sini, harus di sini. Nah ini juga negatif 3x tadi kali 4 di sini hasilnya ya. Nah karena sekarang ini negatif 3x kali negatif 5x. Ini pasti hasilnya nanti ada x pangkat 2. Nah, karena x pangkat 2 kita cari di sini yang ada variabel x pangkat 2-nya, sehingga ini kita taruh di bawahnya. Negatif 3 kali negatif 5 itu 15. Ya, jadi jarak 15x 2. Jadi nggak harus lurus di bawah ya, beda dengan penjumlahan ya. Penjumlahan lurus. Kalau perkalian ini geser menyesuaikan dengan variabel supaya ketemu suku yang sejenisnya. Berikutnya negatif 3x kali x pangkat 2. Berarti jawabannya nanti pasti x pangkat 3. Jadi harus kita geser lagi. Nah, x pangkat 3. Oke, baik di sini. Dilihat dulu. Oke, jadi berikutnya kalau udah itu kita kalikan ini x kuadrat kali 4. Berarti 4x pangkat 2. Nah, ingat ya letaknya nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Kenapa? Karena hasil ini nanti mengandung variabel x pangkat 2 atau x kuadrat, sehingga kita cari tempat yang ada variabel x pangkat 2-nya. Nah, berikutnya ini x pangkat 2 kali x berarti x pangkat 3. Ini x pangkat 2 kali x pangkat 2 berarti x pangkat 4 ya. Begitu. Sehingga nanti dari ini baru kita jumlahkan. Nah, jadi 8 ini tambahkan negatif 10 tambah negatif 12 negatif 22 x.
Ini juga 2 ditambah 15, 17 ditambah 4, 21. X pangkat 2. Ini negatif 3 ditambah negatif 5. Ya, berarti negatif 8. Ini, ya, jadi jawabannya adalah ini. Jadi, hasil kali 2 min 3x ditambah x kuadrat kali 4 min 5x tambah x kuadrat itu hasilnya adalah 8 dikurang 22x tambah 21x kuadrat dikurang 8x pangkat 3 ditambah 4. Oke, sampai di sini silakan dilihat dulu. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas ulangi yang tadi yang ada panah-panahnya. Kalau jelas ya kita lanjut. Nah, ini ada soal-soal. Coba soal-soalnya kerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri. Coba kerjakan sendiri dulu ya, coba dulu dengan cara kalau mau lupa ya nggak apa-apa, buka bukunya atau diulang videonya lagi yang di bagian depan tadi. Kalau udah ketemu hasilnya, coba dicocokkan dengan temennya. Kalau bisa nyocokkan teman sekelas, syukur. Paling enggak, kalau tidak bisa ya paling enggak 2-3 orang ya. Nanti kalau udah sama ya berarti benar. Atau kalau nggak yakin hasilnya benar salah, boleh di WA kan ke saya atau hubungi saya Telegram WA. Hasilnya gimana nanti saya beritahukan. Oke. Soal berikutnya, nah ini suruh menentukan koefisien x pangkat 3 dan x pangkat 5 dari penjabaran. Nah, ingat kalau seperti ini kita harus kalikan dulu supaya tahu koefisiennya ya. Jangan ini, kalau nggak dikalikan kan koefisien x pangkat 3 di sini 1 ya, tapi bukan itu jawabannya. Ini harus kita kalikan. Sehingga hasil perkalian nanti muncul ada x pangkat 3, x pangkat 5. Dari mana ini? X pangkat 2 kali x pangkat 3, hasilnya pasti x pangkat 5 gitu ya. Ini ya, ini. Kemudian, nah ada soal yang seperti ini, gabungan dengan penjumlahan pengurangan. Jadi diberikan apa? Cukup banyak px ini 3x pangkat 4 dikurang x kuadrat tambah 1 dan gx-nya 2x kuadrat dikurang 3x tambah 5. Tentukan P kali Q. Tentukan 2P ditambah 3Q. Berarti kita kalikan dulu 2 kali P, berarti 2 kali ini. Berarti 2 kali 3, 2 kali min 1, 2 kali 1. Nah, baru ini kita kalikan juga 3Q, baru kita jumlahkan. Ya. Nah, ini juga ada diberikan fungsi, suruh tentukan penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini ada soal diberikan polinomial A, B, dan C. Yang disuruh tentukan ini A kali B, berarti ini kali ini, nanti baru tambahkan dengan C. Kemudian disuruh tentukan derajat. Ini di bagian pertama. Apa derajat itu? Derajat adalah pangkat tertinggi dari satu polinomial. Jadi kalikan dulu, jumlahkan. Setelah dikali jumlahkan nanti akan tahu pangkat tertinggi dari hasil operasi itu berapa. Nah, itulah jadi derajatnya. Oke. Silakan dikerjakan ya nanti. Kalau nggak jelas sambil nonton ini langsung di WA kan ke saya, nggak apa-apa ya. Saya tungguin sambil nonton video ini bisa langsung di WA. Nggak jelas. Dan kalau memang perlu Google Meet nggak apa-apa, kita atur waktunya ya. Oke, terima kasih. Itu mudah-mudahan paham. Itu ada beberapa soal dan cukup banyak soal tadi. Silakan dikerjakan. Itu bukan PR ya, jadi nggak usah dikumpulkan, hanya untuk latihan kalian. Oke, sampai di sini operasi perkalian. Nanti kita lanjutkan operasi yang lain lagi.